Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lala Project. Kali ini kita akan pengerjaan nih. Saya akan ngerjain ini, Bang. Nih, kita ukur aja dulu ya. Yang saya kemarin ceritakan ini bak oli. Kita yang penting tahu aja dulu patokannya ini. Ini plat ukuran 2 milian ini ya, 2 mili setengah. Yang nantinya kita akan las sama si dudukan yang kemarin saya katakan yang ini, Bang. Nih, jelas nggak? Nah, sama yang si rumah ini nih. Oh, si rumah Suprapit. Bukan si rumah si ini, apa namanya? Si balancingnya. Rumah otomatis. Kita ukur si plat ini. Nanti kita bikin bolongan yang ini, si diameter ini harus sama, ada bolongannya sini. Nanti kita cari plat yang sama kayak begini dia. Karena Vespa itu ada coakannya di sini, Bang. Ada enggak bulat dia. Bulat tapi ada rata sedikit dia. Nantinya harus sama itu. Nanti kita cari plat yang agak longgaran sini. Nanti kita ukur ke sini biar rapat. Nantinya buat pakinya gitu kita bisa akalin. Nanti dah kalau masalah perpakingan, kalau masalah buat packing seal kayak begini nih. Karena saya udah pernah nyoba bikin seal, saya udah pernah nyoba bikin seal buat karburator tuh yang pinggirannya yang ada karetnya saya bikin. Pokoknya saksikan terus nih Lala Project. Kita akan kerjain dulu si diameter ini. Yang penting kita udah tandain tuh garis ini nih. Garis buat ini nantinya buat penampungan oli, Bang. Bak oli nanti ke sini dan lagi ada plat nih. Tinggi ke sini. Nanti kita bikin tutupnya. Nanti si tutupnya yang kita akan baut berapa biji tuh. Tuh 2, 3. Yang penting ini kuat nggak robah. Yang penting ini kuat nggak robah. Yang penting nanti ditutupnya sini juga ada kayak packing buat oli. Nanti biar nggak si olinya tuh keluar. Maupun juga ini dari belakang kita bikin juga sealnya. Yang penting ini satu paket sama si rumah ini itu nyatu dia sama mesin gini nih. Nyatu sama mesin. Tapi yang buat dudukan ini tetap nggak boleh dibuang nih. Yang kita ambil dalamannya aja yang bulat diameter ini nih. Diameter yang tengah ini. Nanti kita ukur lagi ke sana dia bulat. Yang penting si oli bisa naik ke sini. Yang penting semuanya ini ke oliin nih. Si gear set ini, si gear penambah ini ke tambahin oli. Jangan sampai nggak ada oli ini. Bak oli gas nggak boleh nggak ada olinya ini. Ini tetap harus ada olinya. Kalau nggak ada olinya ini hancur ini, habis aus dia. Si gear set ini bakal habis. Setahu saya begitu, yang namanya setiap gesekan apalagi dia gear itu harus ada olinya setahu saya. Kalau nggak ada olinya harus ada stemplet ya. Kita kerjakan yang ini. Kita gerinda dulu biar bulat aja, nggak apa-apa kita bikin bulat aja. Nantinya juga ini akan dicoak si ini. Si besi ini kita akan coak lagi di sini dia buat nempelin si diameter yang rumahnya ini dia. Nanti kita lasin. Yang penting ini tengahnya nantinya kita bolongin sesuai diameter ini nih si bottom rumah bearing yang di sini nih. Bukan rumah bearing, ini luarannya si crankcase nih dia. Nantinya kita masukin plug begitu dia. Nanti kita di sini kan nantinya ada, jadi dia agak mendem ke dalam dia. Nantinya yang di sininya, contoh katakanlah begini, Bang. Nih, begini. Nah, kayak begini. Nanti kita potong segininya seukurannya dia. Nanti ini bakal mendem ke dalam gitu. Seukuran dia. Nah, lalu ini kita lasin nih. Kita rapetin.
nantinya pas begitu pembongkaran jadi enak dia, kita langsung tarik aja, tak gitu, kita langsung tarik, kita buka kop ininya, nantinya kita bisa tarik. Nanti yang jalur ini yang dua nih buat si dudukan kampas rem gitu, yang kampas rem kan ada dudukannya dua, itu dua as dia. Nanti kita akan lasin lagi bikin baut di sini, biar nantinya di sini ada baut. Nanti bautnya di sini dikasih karet seal. Yang penting nggak rembes aja oli ke bak ini, si bak oli, bak oli gardan ini, si gardan, katakanlah ini gardan lah, gardan set ini, gear set ini. Jadi pokoknya harus ada olinya ini, harus ada pelumas. Kalau nggak ada pelumas habis dia, habis ini, bakal habis. Percaya sama saya, ini bakal habis. Yang namanya gear itu gesekan nempel begini dia. Nih kayak begini dia segitiga, bukan segitiga, dia gigi. Jadi dia muncul orang Sunda pakai gel-gel, lamun ada gesekan beak menawalian dia, meskipun dia baja habis sama putaran. Kalau nggak berputar nggak bakal habis, tapi kalau berputar habis lama-lama. Apalagi ada bebannya ini, kalau ada bebannya ngegel dia nyangket. Muncul orang Sunda mah nyangket dia. Pokoknya kita kerjain aja dulu. Vespa mesin terbalik nih, kita kerjain sedikit-sedikit, yang penting kita naik. Nanti kita akan usahakan lagi yang buat sini nih. Nih yang buat si gear ini nih, yang si buat gear depan dekat mesin. Coba lihat gear kiri dan depan, buat depan. Dia olengnya, oleng saeutik, yes ngelasna salah dan nanya yang saeutik tenan lah, kayak sempurnakan deui ka harupna ya. Kita akan sempurnakan lagi ke depannya. Yang penting ini nempel aja dulu, hasilnya kayak gimana, maju apa kagak, kuat apa kagak. Karena saya nggak yakinnya di sininya as nih tetep. Saya bikin belum saya coba ini bikin baja belum, karena potongannya nggak tahu kemana ini. Nanti potongannya kita akan bakar dulu, bikin lancip aja dulu, bikin lancip kayak saya kemarin ceritakan, bikin jarum lah, bikin apa, kita bakar sampai merah, masukin aja ke air garam yang kadarnya tinggi. Kita cari sodium yang kadarnya tinggi. Kalau misalkan dia bener-bener jadi baja, ini bisa jadi baja insya Allah, mudah-mudahan. Karena saya ini belum ini, penting ini ngukur-ngukur aja dulu. Yang penting ini center bang, simetris dia lurus. Ini harus antara blok sama si as ini harus bener-bener nyenter dia. Kalau nggak nyenter habis bearingnya nih. Makanya nantinya isi lasannya ini juga akan dirapin lagi, tambahin lagi biar kuat dia. Karena beban dia pasti gerakin beban dia belakang, roda belakang. Karena setahu saya yang namanya gear itu ada yang bergerak, ada yang digerakkan. Makanya dinamain sekunder dan primer. Kalau primernya itu adalah utamanya dia. Kalau sekundernya itu yang digerakkannya. Setahu saya. Dari gigi tersebut itu bisa dibagi-bagi. Kebalikannya bisa kebalikannya. Terus saya hitungannya juga, langkahnya juga bahkan berbeda-beda setiap gigi. Setiap gigi. Terkecuali kalau sama-sama gigi begini, dia nanti berputarnya itu akan sama. Gear sama ini kayak begini, ukurannya, diameternya, giginya, jumlahnya sama, kita masukin, nanti perputarnya itu akan sama. Tahu nggak apa namanya itu kalau begitu dia? Kalau setahu saya itu kalau di motor itu kayak speed dia, bukan speed, top speednya dia. Jadi sama rata, gearnya sama. Kadang lebih satu kalau di gear, kadang dua biji. Kuat di topnya tuh, gigi tertinggi. Nantinya nih apa si gear ini yang udah ada ininya nih, si Vitalia yang kemarin bahan besi ini, kita akan rapikan lagi nih. Ini harus benar-benar kuat juga ini. Kalau nggak kuat dia, aduh, ambiar ini, bakal ambiar. Karena setahu saya nggak tahu, karena saya baru kali ini membuat motor yang jenis kohal kayak begini, roda penggerak begini dibikin rantai. Karena sebelum belum pernah. Tapi
kalau ada ide-ide memang udah ada dari dulu. Makanya saya kalau lihat motor chopper gitu, dulu pertama ada motor kayak gitu aneh saya ngelihatnya, buset deh, Vespa atasnya pakai rantai, gila, udah tahu gardan dia. Langsung dari mesin. Tapi dibikin rantai. Tapi biasa standar dia nggak terbalik kayak begini. Kalau ini terbalik, Bang. Makanya dia harus ada pembalikan gigi nih. Makanya di kesempatan ini nih, di video ini kita akan bikin ini dulu. Kita akan bikin ini dulu. Yang penting ini kita gerinda aja dulu, bikin, nantinya kita pasin sama ini. Yang penting kita akan bikin lubangan ini bagaimana caranya ini. Nih udah ada nih buletan kayak begini, udah ditandain, tapi belum disamain sama yang si diameter, karena saya nggak punya sigmat, saya nggak punya ukuran. Kalau punya ukuran ada sigmat diameter di sini, kita akan bisa bikin sesuai yang kita sigmatin ini dengan si ini. Kita ukur, nantinya akan dibagi bagaimana caranya pakai busur. Baru kita akan bikin bolongin ini, karena saya di sini nggak pakai mesin bubut. Ini enteng. Yang penting ini buat bak oli aja, karena tahanan nantinya yang kuatnya ini sama ini udah kuat. Alhamdulillah saya udah coba ini gini kuat, alhamdulillah. Antara si crankcase sama si sasis kuat. Nanti itu bakal getarannya tinggi nih. Soalnya ini si rodanya kecil yang belakang. Apalagi kalau lagi nantinya kalau si ini si RPM tinggi, ngelecer dia. Makanya nantinya di sini kena diperkecil gear. Kenapa diperkecil lagi? Nanti ke belakangnya sama, dia akan besar lagi gearnya. Itu artinya sama dengan menggunakan si gearbox yang ada di dalam sini, si as ini. Karena kita di convert aja nih, diperkecil, di input dan ada input dan output, di convert. Ada convert dan ada input itu. Ada yang diperbesar dan ada yang diperkecil si gearnya itu. Kayak ini nih, contohnya kayak begini. Karena setahu saya begitu, yang namanya gear motor itu ada yang diperkecil dan ada yang diperbesar. Itu mempengaruhi gerak antara beban dan jalannya juga. Makanya ada speed itu pasti giginya beda lagi dia. Kebanyakan kalau speed itu gigi utamanya, si primernya itu gede. Kalau yang ininya nggak beda jauh dia. Kalau misalkan 20 paling 18 17 gigi speednya, gigi empatnya biasa kalau di motor Jepang. Tapi kalau motor Vespa kayak gini saya belum hitung, belum pernah saya hitung ini. Nanti kita hitung lagi, karena ini berpengaruh sama terhadap putaran ini. Nantinya juga kita akan terus riset ini si motor, karena tetap ini si gearbox ini yang saya nggak ini, karena ini baru tes uji coba. Yang namanya motor kalau di custom perlu di risetnya minta ampun, gila. Ini harus benar-benar di riset ini. Mungkin dulu ini sejarahnya si motor Vespa ini nih. Si motor Vespa ini yang nyiptain si motor Vespa ini, si profesornya itu, dia nggak langsung jadi bikin kayak begini. Dia pasti ada yang kurangnya, apa gimananya, kurang bumbu kalau kata orang bumbunya, pasti ada yang kurang, pasti ini belum nyampe kayak begini. Belum kayak tapi kalau sekarang alhamdulillah dia berkat si profesor yang nyiptain si Vespa ini. Karena setahu saya Vespa itu buat mesin kapal kalau nggak salah. Buat mesin kapal apa buat mesin pesawat. Makanya Vespa itu kayak keong, Bang, kalau nggak percaya. Ini kayak keong. Kalau dibalik kayak begini tuh kayak keong sebenarnya. Dia itu sebenarnya ke bawah ini buat si si kipas magnet itu. Si kipas magnetnya itu buat nembus si vakum dari luar ke dalam dia. Makanya dia si angin itu masuk ke dalam ke sini, bukan ditarik dia, bukan narik udara panas yang di sini dikeluarin ke sini, enggak. Dia itu langsung vakum masuk ke sini, langsung dari sini dilempar lagi ke sini. Makanya jenisnya itu dia kayak keong. Makanya ini seperti turbo. Kalau nggak percaya, Vespa itu kayak turbo. Kenapa saya demennya Vespa itu kayak gitu? Sebenarnya Vespa itu kayak turbo loh, turbo. Tahu kan mesin turbo? Nah kayak begitu dia. Vespa itu kayak turbo. Pertama ini sebelum
apa sebelum motor-motor yang lain ada di Jepang gitu. Vespa udah bikin kayak beginian dari dulu, zaman dulu tahun berapa ini? Udah zaman dulu adanya Vespa, dari dulu bentukannya mau hampir sama kayak begitu. Kalau buat si kipas magnetnya itu buat pendingin ini, kayak turbo dia, emang bener-bener dia kayak turbo, emang dia ngedot yang vakum, set, cus ke sini. Cuman kecil gitu kan si ininya, si apa, si angin yang nggak terlalu besar kayak turbo, dia langsung bisa ada kompresinya dia. Ada yang namanya ya kompresi kalau kompres gitu. Ya, kalau turbo itu kan kompres dia. Banyak ininya apa sih blowernya itu, baling blowernya, katakanlah kipasnya itu banyak. Kalau turbo itu buat memperpadat si kompresi dalamnya yang nantinya akan ada nozzle itu. Nozzle buat ada pembakaran sana, nanti di situ dia akan nembus. Makanya di turbo itu kalau misalkan di turbo jet engine kayak mesin pesawat, dia keluar api dia. Kalau kita dekat sama sana gosong, percaya sama bakal gosong kita, itu habis kita kalau dekat itu nggak boleh. Terutama itu kencang anginnya, tembusan dead dia kencang. Kalau ini Vespa ini sama mesinnya kayak seperti itu dia. Percaya sama saya, ini kayak mesin kapal, apa buat kapal apa buat pesawat, ya nggak tahu nih sejarahnya kayak gimana, karena saya juga emang anak Vespa tapi nggak tahu semuanya sejarah tentang Vespa itu kayak gimana. Tapi saya yang bikin simpelnya enak, nih motor enak ngerawatnya sebenarnya. Kalau baik dia kendak, kalau keadaannya baik dan normal, ini Vespa paling enak, saya jujur paling enak. Saya pakai Vespa dari sejak tahun berapa ya, pokoknya udah lama, dari sekolah saya. Sekarang saya umur 34, mau mendekati 35. Aduh, tereka paeh ya mah, loba dosa, ampura Gusti ya Allah. Tapi kita bikin konten karena saya nggak bakalan ngumpet-ngumpetin ilmu, nggak boleh, kitmanul ilmi itu nggak boleh ngumpetin ilmu. Itu yang dibilang kalau buat di umat kita, umat Islam tuh nggak boleh kita menyembunyiin ilmu. Tapi ini setengah pengetahuan saya, apa benar apa tidak ini. Seperti kayak begini saya bikin motor, apa emang benar apa salah. Kalau bisa deh buat komenan yang lainnya, buat masukan, karena saya juga masih belajar bang. Saya bukan mekanik asli, saya bukan mekanik, saya tukang cukur asli original. Saya tukang cukur, ini tempat cukur tuh, kalau percaya cukur saya. Mesin cukurnya masih ada tuh, kelihatan. Itu mesin cukur, itu mesin pangkas rambut. Makanya kali ini kita bikin ini aja dulu. Kita bikin ya, kita gerinda aja. Nih yang kemarin saya katakan, saya bikin apa namanya, nyenterin si apa namanya, si as ini nih. Nyenterin si as ini pakai ini balok pit 2 sama ini, kita ratain. Ini insya Allah sama rata, kita puterin. Kalau nggak ada yang kelebihan apa ketinggian apa kependekan, nggak genjul gitu tak, duk beda. Di sini juga kerasa, kelihatan dari si batangnya itu. Kita kedodak aja, nggak apa-apa. Ini juga baru riset ini, nyobain sini nggak pakai alat, saya aslinya nggak ada. Nanti kita akan bikin lah alatnya. Kalau ini buat alat-alat kayak begitu bisa apa kagak sih? Sebenarnya bisa. Kalau begitu pakai ini aja udah ketahuan dia. Pakai kawat kita kelihatan. Nantilah kita akalin aja, kita bikin lah sebisa kita. Kalau kita bisa mah, yang penting kita itu tujuannya itu untuk nyenterin dia biar rata, dia biar balance, biar rata gitu. Mungkin ada gerakan gitu, berapa mikron gitu gerakannya. Paling 0,0 berapa gitu. Itu yang normalnya. Kalau misalkan lebih dari 3-4, gila itu. Olehnya minta ampun, goyang-goyang. Mau as itu, mau bearing, ya mau apa, semuanya begitu sama. Itu ada kelonggaran, tapi kelonggarannya yang sederhana lah, toleransi. Kalau berlebihan itu efeknya yang rusak mesin, terus mesin berisik dia. Tahu saya. Kita kerjain aja ini dulu ya. Kita bor.
Kalau dengerin ini bang harus pakai handsfree, harus pakai headset. Ini apanya jelek gila. Saya ini HP jelek asli, serius. Saya bikin konten kayak gini pakai HP jelek. Yang penting lah istilahnya bermanfaat buat kalian dan buat saya juga. Ini pengetahuan buat saya juga, jujur. Saya mengetahui, menemukan motor kayak begini. Jujur saya, pengetahuan buat saya. Karena setahu saya ilmu yang paling, guru yang paling berharga itu ada dari pengalaman. Dan terus kita nyariin sesuatu yang aneh dia. Sesuatu yang aneh itu. Tapi bermanfaat bagi kita. Sehingga kita bisa berpikir buat orang juga kita bermanfaat. Oke, kita kerjain ini. Kita gerindra dulu yang sudah kita lingkarin ini. Nanti kita bikin si diameternya ini, kita ukur-ukur lagi. Sama apa kagak? Karena ini tadinya ini buat si kipas. Saya mau bikin si rumah kerennya itu yang buat geser-geser topnya. Tadinya ini buat itu, tapi nggak apa-apa lah. Kita bikin aja dulu, nanti kita akan beli lagi. Ini buat sementara aja, ini buat Pak Oli. Karena ini motor harus tetap jadi ini. Saya udah capek-capek kayak begini. Pokoknya harus jadi dah. Doain aja. Dan saksikan terus video-videonya ini. Jangan di skip-skip ya. Share, komen, and subscribe. Loncengnya juga. Kita beri.
Tadi saya buat ini bang tadinya nih. Tadinya. Oh. Nanti kita bikin di sini apa namanya? Jadi nantinya si Karen itu lilitan kabel kumparannya itu ada di sini. Tadinya saya mau bikin settingan tuh seperti itu, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita akan bikin motor itu kayak ini aja. Saya punya aki soalnya bisa di pakai aki dia. Tapi tetap saya juga motor ini buat riset. Kalau pakai aki terus habis akinya, mati kita. Begitu bang, nantinya bolong ini harus bolong. Nanti kita akan bolongin lagi nih, gimana caranya kita deh. Kelihatan kan udah saya tandain ini, baru ditandain aja sih, belum diakurin sama si diameternya si crankcase ini, si crankcase bagian roda. Kita akan ukur aja dulu. Tapi saya sih udah bikin kemarin sih, tadinya bikin mau kayak begini, mau bikin itu mau kayak begini. Nanti ini yang saya bilang tadi as kecil, yang ini buat nih roda begini. Nah, tadinya mau begini, dia bikin bak olinya seperti gini, tapi dari belakang jadi dua sama. Ini yang belakang, yang nanti yang depan gitu kan. Nanti di sini buat oli, di sini buat pembuangan oli di bawah. Yang penting ini ada olinya ini. Ini kalau ibarat kata ini gardannya dia. Kalau di mobil tuh gardannya. Penggeraknya dia. Si gardan tetap harus ada olinya. Kalau nggak ada olinya habis gearset. Saksikan terus videonya, jangan di skip. Kita akan bikin ini, kita akan pakai bor aja. Bornya udah jelek bor goplak. Kalau nggak percaya saya, aduh ambiar dah habis. Oblak bos. Tuh, kalau nggak percaya, oblak. Nanti kita akalin lagi nih si bor kayak gimana biar nggak oblak. Setahu saya ini oblaknya itu di bagian ini nih. Yang si kalau bilangnya rengkesnya dia. Yang nyekop buat si apa namanya? Si gardan, dia ada gardannya juga di dalam dia, ada giginya. Gigi yang kecil tuh ayam yang gede. Nah, yang si gigi yang gedenya itu si asnya agak enggak diem dia. Si rumahan ininya udah habis dia ikut ke ini, jadi dia memuai karena dia panas, makanya dia bunyi ket ya begitu. Saksikan terus, nanti kita akan sambung di video yang akan yang selanjutnya. Nanti kita bahas lagi si motor ini. Saya ngerjain ini dulu karena aduh ini HP saya jelek, RAM-nya kecil, makanya meskipun ada ini juga ini tetap jelek HP-nya. Saksikan terus channelnya Lala Wara Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.